Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Kita sampai di penghujung tahun 2025. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, serta sebagai bentuk akuntabilitas dan keterbukaan informasi, izinkan kami Bapas Kelas 2 Bau-Bau mempersembahkan capaian kinerja tahun 2025 yang kami beri judul 1 tahun kinerja penuh karya. Bapas Kelas 2 Bau-Bau di bawah Kanwil Ditjenpas Sulawesi Tenggara menyelenggarakan 13 program akselerasi yang diturunkan dari Astacita Prabowo Gibran. Tahun 2025 adalah tahun persiapan implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. Alhamdulillah, kami menyelenggarakan berbagai kegiatan, koordinasi dengan mitra, pemerintah daerah, serta berbagai pihak. Kami mengaturkan terima kasih kepada pimpinan, serta para stakeholder, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan masyarakat umum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1 tahun kinerja penuh karya menyambut tahun 2025. Balai Pemasyarakatan Bau-Bau turut berpartisipasi dalam program ketahanan pangan nasional. Kegiatan ini dilakukan dengan memanfaatkan lahan terbatas yang tersedia melalui penanaman kangkung bersama klien pemasyarakatan. Pada peringatan Hari Bakti Imigrasi, Kepala Bapas Bau-Bau juga mengajak seluruh jajaran untuk mengikuti kegiatan donor darah. Sebagai tindak lanjut, penandatanganan komitmen pembangunan, zona integritas, dan perjanjian kinerja tahun 2025 dilakukan yang secara langsung ditandatangani oleh Kepala Bapas Bau-Bau berdasarkan surat dari PLT Kakanwil Ditjenpas. Optimalisasi kolaborasi, langkah kunci untuk sinergi. Awal Februari dimulai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Kepala Bapas Bau-Bau dan Kepala BNN Kota Bau-Bau. Penandatanganan MOU ini dilakukan terkait rehabilitasi pengguna narkotika, serta pertukaran data untuk pencegahan dan pemberantasan narkotika, dengan tetap menjaga kerahasiaan dan privasi individu. Bapas Bau-Bau menandatangani perjanjian kinerja tahun 2025. Kegiatan ini dipimpin oleh Kepala Bapas Kelas 2A Bau-Bau dan diikuti oleh seluruh pejabat serta staf sebagai bentuk komitmen dalam pencapaian target kinerja tahun 2025. Tingkatkan pelayanan. Kepala Bapas Bau-Bau dan jajaran lakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum. Bapas Bau-Bau ikut andil dalam rangka tingkatkan keamanan dan ketertiban di Rutan Raha dengan menggelar razia insidentil di kamar dan blok hunian warga binaan. Jumat penuh semangat, pegawai Balai Pemasyarakatan Bau-Bau melaksanakan panen perdana sayuran terong. Kegiatan ini merupakan hasil pelatihan bercocok tanam bersama klien pemasyarakatan sebagai bentuk pemanfaatan lahan kosong di halaman kantor. Maret berbagi, Maret bermakna. Bapas Bau-Bau menerima ASN baru, alumni Poltekip atau Politeknik Ilmu Pemasyarakatan. Kehadiran ASN baru ini menjadi bagian dari penguatan sumber daya manusia pemasyarakatan, serta diharapkan mampu meningkatkan kinerja, profesionalisme, dan kualitas pelayanan pemasyarakatan. Bapas Bau-Bau menghadiri rapat paripurna DPRD Kota Bau-Bau. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka penyampaian pidato Wali Kota Bau-Bau masa jabatan 2025 sampai 2030 yang bertempat di gedung DPRD Kota Bau-Bau. Balai Pemasyarakatan Bau-Bau mengikuti sosialisasi pelaksanaan evaluasi pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Bapas Bau-Bau melaksanakan koordinasi ke kantor wilayah Sulawesi Tenggara. Koordinasi ini dilakukan dalam rangka memperkuat sinergi kelembagaan serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas
dan fungsi pemasyarakatan. Semangat berbagi di bulan Ramadan, Pipas Bau-Bau membagikan takjil kepada masyarakat di sekitar lingkungan kantor. Akhir bukanlah segalanya, namun menjadi awal langkah. Balai Pemasyarakatan Bau-Bau melaksanakan serah terima jabatan pelaksana tugas Kepala Bapas Kelas 2 Bau-Bau. Jabatan tersebut diserah terimakan dari Sri Maryani kepada Adhi Klistra Indra Setya. Acara ini dihadiri oleh pejabat struktural dan fungsional Bapas Bau-Bau, serta Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Bapak Sulardi. Pegawai Bapas Bau-Bau bersama Lapas Bau-Bau melaksanakan kegiatan bakti sosial di Panti Asuhan Madinatul Quran. Bapas Bau-Bau mengadakan kegiatan donor darah dalam rangka memperingati Hari Bakti Pemasyarakatan. Kegiatan donor darah ini merupakan salah satu wujud kepedulian Balai Pemasyarakatan Bau-Bau terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Bapas Bau-Bau mengikuti kegiatan Forum Silaturahmi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas atau Forsenap. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Nusantara Lapas Bau-Bau. PK Bapas Bau-Bau melaksanakan kegiatan bimbingan ketahanan pangan bagi klien pemasyarakatan. Pelaksana tugas atau PLT Kepala Bapas Bau-Bau mengikuti rapat verifikasi lapangan hybrid Kota Layak Anak Tahun 2025. Dalam kegiatan ini, Bapas Bau-Bau memiliki peran penting dalam mendukung program Kota Layak Anak. Bapas Bau-Bau mengadakan kegiatan syukuran dalam rangka memperingati Hari Bakti Pemasyarakatan ke-61. Langkah awal menuju keberhasilan. Balai Pemasyarakatan Bau-Bau mengikuti rapat analisis dan evaluasi kinerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melalui Zoom Meeting. Balai Pemasyarakatan Bau-Bau menghadiri kegiatan pemusnahan barang bukti dan barang rampasan dari perkara tindak pidana umum. Kegiatan ini dilaksanakan bersama Kejaksaan Negeri Bau-Bau. Bapas Bau-Bau mengikuti rapat internal analisis dan evaluasi kinerja pasca semester 1 tahun anggaran 2025. Rapat ini dilaksanakan dalam rangka membahas evaluasi kinerja pemasyarakatan. Mei Tangguh, pegawai Bapas Bau-Bau, melaksanakan kegiatan pembersihan halaman kantor secara bersama-sama. Bapas Bau-Bau bekerja sama dengan kelompok masyarakat peduli pemasyarakatan atau Pokmas Lipas, serta Pokmas Hidroponik Bau-Bau Family. Kolaborasi ini diwujudkan melalui pelatihan kemandirian, keterampilan bertanam hidroponik bagi 15 klien pemasyarakatan. Awal baru, serah terima jabatan pelaksana tugas Kepala Bapas Bau-Bau kepada Kepala Bapas Bau-Bau definitif. Kanwil Dijenpas Sulawesi Tenggara menggelar rapat koordinasi secara daring. Rapat ini membahas rencana deklarasi Zero Halinar serta orientasi calon pegawai negeri sipil. 2 pembimbing kemasyarakatan Bapas Bau-Bau resmi dilantik dan diambil sumpah jabatannya. Pelantikan dilakukan ke dalam jabatan fungsional pembimbing kemasyarakatan ahli media oleh Kakanwil Dijtenpas Sulawesi Tenggara. Bapas Bau-Bau melaksanakan rapat sosialisasi program Bapas Peduli melalui Zoom Meeting. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas instruksi Direktur Pembimbingan Kemasyarakatan. Balai Pemasyarakatan Bau-Bau melaksanakan rapat pengelolaan keuangan. Rapat ini bertujuan untuk mengkaji dan mengevaluasi penggunaan anggaran. Kepala Bapas Bau-Bau mengoptimalkan pertemuan strategis dalam kegiatan Expose 100 Hari Kerja Wali Kota Bau-Bau. Kepala Balai Pemasyarakatan Bau-Bau melakukan kunjungan kerja ke Bapas Makassar. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka persiapan pembentukan Gria Abhipraya. BNN Kota Bau-Bau melakukan kunjungan ke Bapas Bau-Bau.
Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya sinergi antara BNN dan Bapas dalam pencegahan serta pemberantasan narkotika. 20 Juni 2025 menjadi momen berkesan dengan pelaksanaan panen kebun hidroponik Bapas Baubau. Dalam upaya memperkuat sinergitas, Kepala Balai Pemasyarakatan Baubau melaksanakan silaturahmi dengan Ketua Pengadilan Negeri Baubau. Balai Pemasyarakatan Baubau menjalin sinergitas dengan Kejaksaan Negeri Baubau. Sinergi ini bertujuan untuk memperkuat kerjasama antar lembaga. Balai Pemasyarakatan Baubau melaksanakan gerakan nasional klien pemasyarakatan Bapas Peduli. Kegiatan ini merupakan aksi nyata dalam menyambut semangat penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru tahun 2026. Balai Pemasyarakatan Baubau meninjau klien pemasyarakatan yang sukses dalam usaha abon ikan. Keberhasilan ini menjadi hasil pembimbingan yang membanggakan. Juli semakin produktif dengan layanan inovatif. Bapas Baubau menggelar diskusi bersama Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi. Bapas Baubau mengonsultasikan usulan hibah tanah untuk Balai Pemasyarakatan Baubau. Bapas Baubau melaksanakan koordinasi dan silaturahmi dengan Kepala Kantor Imigrasi Baubau. Bapas Baubau memperkuat kapasitas melalui Zoom meeting yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Bapas Baubau melakukan koordinasi gerakan nasional Bapas Peduli di Buton. Kegiatan ini meliputi peninjauan lokasi serta persiapan agenda laporan bersama. Dalam upaya memperkuat integritas dan pelayanan publik, Bapas Baubau mengikuti sosialisasi dan monitoring SPAK SPKP di Kendari. 11 Juli 2025, Bapas Baubau gencarkan promosi abon butonik di Bandara Beto Ambari guna dukung UMKM warga binaan. Bapas Baubau mengikuti apel bersama Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. PK Bapas Baubau melaksanakan koordinasi dengan pihak Kecamatan Beto Ambari terkait Gerakan Nasional Bapas Peduli. Bapas Baubau mengikuti kegiatan koordinasi dan sosialisasi. Dalam kesempatan ini, Bapas Baubau menegaskan peran strategisnya dalam perlindungan perempuan dan anak, serta sinergi menghadapi pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru. Menjelang pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru, Bapas Baubau melaksanakan roadshow. Kegiatan ini dilakukan dengan mengunjungi aparat penegak hukum dan pemerintah daerah Kabupaten Buton. Dalam rangka persiapan implementasi pidana kerja sosial, Bapas Baubau menggelar sarasehan kolaboratif. Komisi 13 DPR RI memberikan dukungan terhadap produk butonik sebagai UMKM kreatif hasil karya klien Bapas Baubau. Memperkuat sinergitas, Bapas Baubau melaksanakan koordinasi bersama Kepala BNN Kota Baubau. Koordinasi ini membahas potensi kerja sama strategis dalam program pemberdayaan klien pemasyarakatan. Agustus, semangat membara. Bapas Baubau mengikuti kegiatan pemusnahan barang bukti yang diselenggarakan oleh aparat penegak hukum. Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen bersama dalam penegakan hukum. Bapas Baubau melaksanakan rapat internal dalam rangka pemenuhan data dukung maturitas. Melalui rapat ini, Kepala Bapas Baubau diharapkan dapat memberikan arahan serta motivasi yang diperlukan kepada seluruh jajaran. Bapas Baubau berperan aktif dalam memfasilitasi pelaksanaan program-program kesehatan bagi klien pemasyarakatan. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan klien tentang pentingnya menjaga kesehatan dan mencegah penyakit. Bapas Baubau bersama kantor wilayah Sulawesi Tenggara mempersiapkan rapat koordinasi dan penandatanganan nota kesepahaman dengan pemerintah provinsi. Kegiatan ini dirancang untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas sektor
dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan. Bapas Bau-Bau melaksanakan gerakan nasional Bapas Peduli di Kelurahan Sulaa, Kota Bau-Bau. Bapas Bau-Bau menggelar rapat bersama tata usaha. Rapat ini menekankan dukungan terhadap program ketahanan pangan. Bapas Bau-Bau menjalin perjanjian kerja sama dengan Kementerian Agama Kota Bau-Bau. Sinergitas bersama Dinas Pertanian terus diperkuat. Program ini dirancang untuk mendorong kemandirian ekonomi klien pemasyarakatan melalui pendekatan yang terstruktur dan berkelanjutan. Integrasi teknologi pertanian ramah lingkungan diterapkan oleh Bapas Bau-Bau. Program ini menjadi bagian dari pembinaan kemandirian bagi klien pemasyarakatan. Bapas Bau-Bau menggali praktik pertanian produktif di Rutan Raha. Kegiatan ini bertujuan untuk mempelajari dan mengadopsi teknik-teknik pertanian yang efektif. Agustus penuh inovasi, produk butonik Bapas Bau-Bau dibahas dalam rapat bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bau-Bau. Rapat ini mengusung pendekatan pemasaran yang unik dan berdaya saing. Bapas Bau-Bau menggelar rapat dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan. Agenda ini menjadi sarana koordinasi dengan dinas serta pihak terkait. Bersama membangun, bersinergi menguatkan. Koordinasi implementasi pidana kerja sosial di Kota Bau-Bau. Menyambut diberlakukannya KUHP baru, Kabapas Bau-Bau didampingi PK, Madya menggelar pertemuan strategis dengan Kadinsos Kota Bau-Bau. Kabapas Bau-Bau ajak wali kota bersinergi, bahas hibah tanah hingga produk klien. Perkuat ketahanan pangan lokal, Bapas Bau-Bau kembangkan pertanian produktif melalui perawatan intensif tanaman cabai dan pakcoy. Menjelajahi masa depan bisnis, Wali Kota Bau-Bau sampaikan dukungan dan apresiasi terhadap produk butonik. 17 September 2025, Bapas Bau-Bau melaksanakan penanaman 50 pohon. Kolaborasi Bapas Bau-Bau dan Dinkes. Pemeriksaan kesehatan gratis bagi klien. Dukung KUHP baru, Bapas Bau-Bau laksanakan Gernas Pidana Kerja Sosial. Implementasi KUHP baru, Dinkes Bau-Bau dan Bapas Bau-Bau tekan MOU Kerja Sosial. Bapas Kelas 2 Bau-Bau resmikan pos Bapas di Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton. Tingkatkan efisiensi pengawasan dan memangkas jarak layanan bagi klien. Bapas Bau-Bau hadiri entry meeting pemeriksaan BPK. Tegaskan komitmen tata kelola aset negara yang transparan. Penanaman pohon serentak di Kanwil Ditjenpas Sultra. UMKM Butonik klien Bapas. Bau-Bau turut memeriahkan kegiatan komitmen penguatan SDM. Pegawai Bapas Bau-Bau siap hadapi uji kompetensi. Bapas Bau-Bau gelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. RRI SP Bau-Bau gelar dialog luar studio di kampus Unidayan Bau-Bau. Angkat isu overkapasitas. Lapas Bau-Bau menghadirkan Kabapas Bau-Bau, Kalapas Bau-Bau, dan akademisi Fakultas Hukum. Mahasiswa baru hadir antusias menggali solusi. Bersama menjaga kebersihan, mewujudkan lingkungan nyaman. Awal bulan, Bapas Bau-Bau laksanakan pemeriksaan kesehatan rutin bagi seluruh pegawai. Kolaborasi kunci pemasaran UMKM. Bapas dan Imigrasi Bau-Bau siapkan stand pameran IMIPAS di HUT Kota Bau-Bau. Bapas Bau-Bau jalin sinergi dengan Pokmas Lipas melalui penandatanganan kerjasama. Bapas Bau-Bau tinjau gedung X Rutan Raha untuk pembangunan Bapas Muna. Bapas Bau-Bau dorong implementasi kerja sosial di Kabupaten Muna. Bapas Bau-Bau dan Bapas Makassar sinergi perkuat Gria Abipraya melalui Coffee Morning. Perdalam pemahaman Gria Abipraya. Bapas Bau-Bau studi tour ke Bapas Makassar. Laksanakan Gernas. Klien Bapas Bau-Bau bersihkan kompleks makam Masjid Kuba. Bapas Bau-Bau hadiri. Upacara peringatan hari jadi. Bau-Bau ke-484. Bapas Bau-Bau turut serta dalam Pekakande Ana-Ana Mailu. Memeriahkan HUT Kota Bau-Bau. Bapas Bau-Bau laksanakan penandatanganan komitmen bersama petugas pemasyarakatan secara serentak. Bapas Bau-Bau laksanakan bakti sosial pemasyarakatan peduli.
bagikan paket makanan kepada masyarakat. Kolaborasi Bapas Baubau dan Bandara Beto Ambari, promosikan produk Butonik. Kabar membanggakan dari ajang Prison Fix Challenge di Brunei Darussalam. Pegawai Bapas Baubau, Muhammad Suhendra, raih medali kategori tim. Bersama Muh, Fadil dan Rindra Wardana, capai waktu 1 jam 1 menit. Kolaborasi Bapas Baubau dan Galeri. Gora Kota Baubau, dongrak promosi produk Butonik. Promosikan UMKM Butonik. Bapas Baubau Gandeng UPBU Haluoleo Kendari. Bapas Baubau dan Bapas Kendari tetapkan persiapan Muswil IPKM Indo Sultra. Bapas Baubau dan Kepala LPP Kendari berkomitmen majukan UMKM warga binaan. Bapas Baubau koordinasi dengan Bupati Buton Tengah. Bahas implementasi pidana alternatif kerja sosial. Dukung KUHP baru. Pemda Muna Barat siap terapkan pidana kerja sosial bersama Bapas Baubau. Pemasaran UMKM, Bapas Baubau siapkan stand produk klien di HUT Kota Baubau. Sinergi hari ini, dampaknya esok hari. Bersama Pemda Kabupaten, Buton Tengah, Bapas Baubau selenggarakan seminar KUHP baru. Dilanjutkan penandatanganan perjanjian kerjasama. Gernas November, Bapas kelas 2 Baubau ambil bagian dalam gerakan nasional menyambut KUHP baru. Digelar di TMPO Putayiku, Kota Baubau. Pengabdian November. Bapas Baubau salurkan bantuan dana untuk renovasi fasilitas pendidikan di pesantren Madinatul Quran. Peringatan Hari Bakti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ke-1. Bapas Baubau gelar bakti sosial. Pembagian sarapan gratis bagi warga sekitar kantor. UMKM Butonik semakin di depan. Butonik eksis di bazar pertemuan pipas. Tampilkan produk unggulan karya klien pemasyarakatan. Kerja sama nyata untuk manfaat bersama. Musyawarah Wilayah Ikatan Pembimbing Kemasyarakatan Indonesia Sultra. Bapas Baubau berpartisipasi aktif dalam Muswil IPKemindo Sulawesi Tenggara sebagai bentuk penguatan peran pembimbing kemasyarakatan. Penanaman bibit sayuran sistem hidroponik. Bapas Baubau melaksanakan penanaman bibit sayuran dengan sistem hidroponik sebagai dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional. Bapas Baubau menjalin kerja sama strategis dengan pemerintah Kabupaten Buton terkait penunjukan lokasi pidana kerja sosial dan pidana pelayanan masyarakat bagi anak. Bapas Baubau dan Kemenak, Kabupaten Buton menandatangani PKS penyiapan lokasi kerja sosial di tempat ibadah dan madrasah bagi anak berhadapan dengan hukum. Bapas Baubau melaksanakan Gernas pada 9 Desember 2025 sebagai kesiapan menyambut pemberlakuan KUHP Nasional 2026. Bapas Baubau menerima kunjungan tim Universitas Dayanu Iksanuddin Baubau pada 11 Desember 2025 terkait penyusunan naskah akademik fasilitas penyandang disabilitas. Bapas Baubau menyalurkan bantuan sosial kepada klien pemasyarakatan di sekitar kantor sebagai bentuk dukungan pembinaan dan reintegrasi sosial. 1 tahun kinerja penuh karya.